Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Margomulyo, yang saya hormati Ibu Bapak Guru SMP Negeri 1 Margomulyo, yang saya hormati Ibu Noval binti Ali Mahfud SPD selaku pemateri pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Margomulyo. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kegiatan pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk. Acara yang selanjutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 1 Margomulyo kepada Ibu Dr. Anda Endang Hermawati, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita pada Allah yang Maha Esa, yang selalu harus kita rapatkan di kita sebagai bentuk rasa pengabdian kita pada Allah. Atas nama rahmatnya, siang ini kita masih diberi kesempatan untuk menghadiri acara diseminasi budaya positif dari CGP dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang tetap kita tetap dan juga kita Nabi besar Muhammad SAW.
yang insya Allah kita dapatkan syafaatnya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu Nova yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua yang saya hormati, anak-anakku yang membantu, terima kasih. Yang pertama, selamat kepada Bu Nova sudah melangkah ke tahap yang kesekian. Yang tahap kesekian sudah lokal juga, ini sudah seperempat atau sepertiga perjalanan. Masih jauh ya, baru seperempat perjalanan. Tapi ternyata tersiksa? Tidak, alhamdulillah. Insya Allah semuanya kalau kita niati dengan ikhlas, dengan bismillah, dengan talibul ilmu, niatnya untuk mencari ilmu, akan mendapatkan pertolongan dari Allah apapun bentuknya. Salah satu pertolongan yang jelas, munculnya rasa nyaman, munculnya rasa senang, tidak terpaksa, itu salah satu bentuk pertolongan Allah pada waktu itu kita mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, itu katanya di sekitar kita itu dikelilingi oleh banyak malaikat. Insya Allah begitu. Bapak Ibu, CGP atau guru penggerak itu sudah merupakan satu keharusan yang harus dijalani karena sudah ditetapkan oleh pemerintah. Alhamdulillah sekolah kita sudah ada 2 yang lolos, sudah punya 2 GP dan 1 harapan saya setelah ini muncul CGP yang lain. Karena mau tidak mau ilmu yang didapatkan di dalam CGP itu akan menjadi bekal kita untuk menjalankan tugas kita sebagai pendidik di sekolah ini. Guru penggerak terkenal dengan jargonnya tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, alhamdulillah Pak Tarto, Pak Eko Bintoro dan Bu Nova sudah dengan bukti sudah masuk ke pelatihan guru penggerak. Sekarang tinggal yang kedua, bergerak. Bergerak itu berarti menggerakkan dirinya sendiri dulu untuk mengaplikasikan semua ilmu yang diperoleh pada waktu diklat CGP. Jadi kalau sudah jadi GP itu kok berhenti, berarti pendidikannya kemarin tidak bermanfaat. Jadi minimal dari diri masing-masing guru-guru penggerak itu wajib menerapkan ilmu yang diperoleh pada waktu pelatihan. Yang ketiga, menggerakkan. Ini juga satu kewajiban wajib untuk guru penggerak, harus bisa menggerakkan lingkungan sekitarnya. Minimal teman satu sekolah itu harus bisa menginisiasi agar teman-temannya ikut bergerak melaksanakan ketentuan di dalam penerapan kurikulum merdeka dengan sebenar-benarnya. Bapak Ibu guru, ini yang diambil oleh Bu Nova untuk diseminarkan kita adalah budaya positif. Kalau saya tidak salah, karena saya juga belajar yang tidak sebanyak Pak Tato, Pak Bin dan Bu Nova, yang bisa saya ambil kesimpulan, budaya positif itu adalah penanaman karakter yang munculnya dari kesadaran diri sendiri tanpa ada aturan yang memaksa dia untuk melaksanakan budaya positif tersebut. Nanti ada banyak ilmu yang akan disampaikan oleh Bu Nova. Harapan saya kita semua yang di sini, saya dan panjenengan, monggo kita manfaatkan Bu Nova yang sudah belajar itu untuk kita gali. Bagaimana budaya positif itu? Ciri-cirinya bagaimana? Pelaksanaannya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai guru untuk menerapkan budaya positif itu? Itu yang saya harapkan. Semoga pertemuan ini nanti memberikan kemanfaatan, terutama
kita, keluarga besar SMPNB 1 Margomulyo, serta anak-anak didik kita, itu yang terpenting. Yang kedua, semoga acara kita ini dirahmati, diridhoi oleh dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Nova, selamat melanjutkan pelatihan guru penggeraknya. Semoga lancar dan lulus, terus diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Nova binti Ali Mahfud SPG. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat semuanya di ruangan ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Nova binti Ali Mahfud, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Next. Ini ada video Bapak Ibu. Monggo panjenengan semua untuk menyaksikan video ini. Tidak ada audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru, selamat datang Bapak Ibu Guru hebat semuanya di ruangan ini. Tepuk tangan bagi kami. Perkenalkan, saya Nova binti Ali Mahfud, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 1 Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Next. Ini ada video Bapak Ibu. Monggo panjenengan semua untuk menyaksikan video ini. Tidak ada audionya. Iya Pak. Semoga sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Next. Coba ya. Yang pertama, Bapak Ibu mohon untuk satu orang menceritakan isi video tadi. Monggo. Tadi videonya tentang apa? Sebentar Pak. Baik, mudah-mudahan dari video tersebut menceritakan secara visual. Kalau dalam bahasa kita ada anggur itu anak bubur atau anggur apa pertama sambil bubur ya. Intinya ketika kita pokoknya di sini disebut orang bertemu menanam padi dan jenis atau anggur contohnya. Kemudian berarti ya. Ya, monggo. Mana apa yang dapat diambil dari video? Dari mana yang kita ambil adalah bahwa ketika kita melakukan sebuah kegiatan, tentunya kita juga melakukan sebuah perencanaan dan apa terjadi ketika kita melangkah ke depan. Tentu saja yang ditanam akan dirusak. Nah, planning itu tentunya sangat penting. Itu kalau komunitas saya dari teman-teman dia bisa mengatakan pemaknaan itu berbeda, itu pasti. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana saja makna tersebut dikaitkan dengan pendidikan. Kalau dengan pendidikan itu yang kita tanam ada apa? Individu. Kita berikan program. Kita tanam apa? Tidak akan mungkin tumbuh jagung baik, tetapi barangkali bisa jadi di sana akan tumbuh rumput. Nah, pemaknaannya adalah kita selalu mendidik, kita menumbuhkan cara terbaik, menumbuhkan orang tersebut dengan cara merawat, dengan cara rumah,
Selanjutnya apa yang ada di sana, mungkin ada tanah atau gulma atau rumput, itu perlu dikasihani. Nah, jadi Bapak Ibu yang kalau kita tebarkan, anak-anak itu ada itu sudah mempunyai garis sendiri-sendiri, sudah mempunyai garis hidup sendiri-sendiri. Tentunya ada garis yang baik dan ada garis yang kurang baik. Kita sebagai pendidik ikut bersama untuk menghilangkan sedikit demi sedikit karakter yang kurang baik atau goresan yang tidak baik atau secara makna. Suatu rumput-rumputnya perlu dikasihani. Itu dulu Pak, mungkin cerita makna maupun kaitan dengan pendidikan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi saya setuju ya. Jadi tadi kita melihat bahwa ada seorang petani menanam padi. Kemudian makna apa yang dapat diambil? Jadi kalau kita menanam padi itu nggak mungkin tumbuhnya jagung, nggak mungkin tumbuhnya kentang, pasti tumbuhnya padi, ya, pasti tumbuhnya padi. Kemudian bagaimana jika makna tersebut dikaitkan dengan pendidikan? Jadi kalau kita tanam padi, yang bisa kita lakukan adalah merawat supaya padi tersebut tumbuh dengan baik. Caranya merawat bagaimana? Kalau ada rumput disiangi, dipupuk, okay? Nah, kaitannya dengan pendidikan apa? Anak-anak kita sebagai pendidik, kita tuh tidak bisa merubah seorang anak untuk menjadi baik. Kita hanya bisa menuntun, sama seperti pada saat menanam padi. Kita hanya bisa merawat saja. Kita nggak bisa merubah anak itu menjadi A, B, C, D dengan karakter yang berbeda. Kita hanya bisa menuntun. Anak punya karakter A, maka kita tuntun menjadi karakter A tersebut yang baik. Misalkan karakter si A tadi kurang baik, maka kita hanya bisa menuntun untuk menjadi lebih baik. Kita tidak bisa mengubah anak sesuai dengan keinginan kita. Itu yang bisa kita kaitkan dengan pendidikan. Next. Nah, bedanya apa pengajaran dan pendidikan? Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup. Sementara pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai selamat dan bahagia. Jadi kalau dikaitkan dengan tani, ya bertani tadi, menanam padi, kita hanya bisa menuntun lewat apa? Lewat berbagai cara yang kita miliki, yang akan kita bahas nanti selanjutnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif. Nah, ada beberapa konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Banyak Bapak ini, banyak sekali. Ada 8 poin kurang lebih. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau kita sekarang kenalnya kurikulum merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila banyak sekali. Ada beriman, ya kurang lebih ada beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang kita sering, yang saat ini kita galakkan, mengasah-mengasih menuntun anak supaya tercermin profil pelajar Pancasila-nya. Next. Nah, Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semuanya. Silahkan Bapak Ibu berdiri. Saya akan mencoba, kita akan mencoba bermain coba buka. Bapak Ibu dengan teman satu meja, silakan saling menggenggam tangan. Menggenggam tangan, bukan sendiri-sendiri. Menggenggam, monggo satu meja, menggenggam tangan ya. Nanti Bapak Ibu boleh ya, boleh mengganggu, mengusik, menjahili temannya supaya tangan ini terbengkak. Entah bagaimana, monggo. Silakan 30 detik, monggo berusaha untuk membuka genggaman temannya. Silakan. Monggo
next. Nggak mau ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu membuka kepala tangannya Bapak Ibu? Tidak. Mengapa? Mengapa? Iya. Mempertahankan. Oke, betul. Lalu apakah ada yang membuka kepala tangan Bapak Ibu? Ada? Ada? Bukan tadi saya lihat tadi bukan ada ya. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Lalu sebenarnya siapa yang bisa mengontrol kepala tangan? Diri sendiri. Bisakah saya mengendalikan kepala tangannya Bu Suci? Kalau Bu Suci misalnya nggak mau gitu, bisa nggak? Sekuat apapun saya berusaha membuka kepala tangan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tak rela tangannya dibuka, pasti akan tetap ngobrol seperti ini terus. Ini mau betul. Iya kan? Ini mau betul. Ini semangat nggak? Semangat ya. Oke, next. Nah, ya, karena saya punya kendali atas diri saya sendiri, saya tidak tergoda oleh Bapak Ibu yang mau membuka tangan saya. Nah, miskonsepsi ini namanya teori kontrol Bapak Ibu ya. Miskonsepsinya itu ada gambar orang yang mengendalikan boneka pakai tangannya. Boneka, bukan manusia ya. Ilusi kontrol yang pertama, guru itu iso mengendalikan murid. Itu ilusi. Seakan kita itu bisa mengendalikan murid, ya, bisa mengontrol murid. Tingkah lakunya, cara bicaranya, cara berpikir itu seakan-akan kita bisa mengendalikan. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ketika ada anak melakukan suatu pelanggaran, kita kan mendekati, menyampaikan kamu jangan nilai, jangan dinilai. Itu yakin tidak efektif ke anak? Tapi kita seakan-akan percaya diri, mesti anak ini nuruti kita. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karaktermu. Oh iya, kamu ini kenapa kok telat terus? Akhirnya jangan telat terus. Kira-kira kalau kita membuat pernyataan seperti itu, anak-anak bisa jadi kuat gak karakternya? Malah kebalikannya, Bapak Ibu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita ini sudah dewasa ya Bapak Ibu. Terus menghadapi anak-anak itu kayak seakan-akan kita itu yang lebih pengalaman, yang lebih tua, yang lebih tahu. Jadi anak-anak itu kita paksa supaya nurut dengan kita. Itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Ya, kita tidak bisa melakukan ilusi-ilusi tersebut kepada anak-anak anak yang punya kontrol sendiri. Next. Nah, mari kita ubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya adalah realitas kebutuhan kita sama. Bapak Ibu guru dengan anak-anak kebutuhannya sama. Kira-kira sepakat nggak betul? Sepakat nggak betul? Kebutuhan Bapak Ibu guru dengan anak-anak itu sama apa tidak? Tidak, Bapak Ibu. Maka kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita dengan anak-anak yang satu dengan yang lain itu berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Stimulus responnya. Teori kontrolnya bagaimana? Bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap sesuatu. Ya. Misalnya, saya datang terlambat. Kemudian ada anak yang rajin datang pagi. Ya. Nah, kalau saya mah biasa saja, tapi anak-anak ternyata melihatnya berbeda. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita lihat itu berbeda, pandangan yang berbeda. Nah, mari kita ubah itu. Kemudian kita stimulus respon selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi memaksakan supaya anak punya cara pikir yang sama dengan kita. Padahal teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Next.
Nah, dari teori-teori itu, ya, maka akan muncul disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin. Salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran tanpa memberikan imbalan, reward atau penghargaan, bahkan ancaman dan hukuman. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka cara pikir kita bahwasanya disiplin itu, ya, disiplin positif tujuannya untuk menyadarkan anak, bukan untuk sebaliknya diberi hukuman, diberi ancaman, ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita harus sama, ya, menumbuhkan, menyadarkan disiplin itu dari diri, bukan dari motivasi eksternal. Nanti ada motivasi perilaku. Next. Nah, nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, terlepas itu dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh-contoh nilai kebajikan, kalau kita sekarang profil pelajar Pancasila, ya Bapak Ibu, ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan sampai keterampilan hidup life skill. Next. Nah, pada dasarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan. Sepakat atau betul? Pada dasarnya setiap orang itu memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, saya tanya, Bapak Ibu jadi guru itu kebutuhannya apa? Ingin sejahtera, oke. Ingin bahagia, terus namanya cita-cita sejak kecil, alhamdulillah, masya Allah. Ilmu saja, ilmu yang bermanfaat, masya Allah. Amin ya, amin. Next, lalu apa saja kemudian? Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar yang kita perlukan sebagai manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu pengen sehat, Bapak Ibu pengen rumah, Bapak Ibu pengen kendaraan, pengen uang yang banyak, rezekinya banyak. Untuk apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Ya, kalau kata bahasa Indonesia survive, bahasa Inggrisnya ya. Yang kedua, kebutuhan berupa kasih sayang. Ya, Bapak Ibu ingin diterima oleh keluarga, oleh masyarakat, ya, bahkan oleh kita ini, ya, kebutuhan kasih sayang, berbagi, kerjasama, ya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Terkait dengan penguasaan, penguasaan dalam hal ini bisa berupa harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Bapak Ibu pasti pernah merasakan sangat tertekan, terkekang, maka Bapak Ibu ingin merasakan bebas, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan berupa kesenangan, seperti kita tadi lomba LBB yang tadi, ya, itu juga termasuk kebutuhan sebenarnya, ya. Next.
Halo. Tidak. Harus berdiri pas. Monggo Bapak Ibu berdiri lagi. Kali ini Bapak Ibu saya minta untuk berpasangan dua-dua. Monggo ya, ganjil untuk mencari pasangan. Ayo Bu Nina berdiri monggo. Ayo kita nyanyi Bapak. Ini bertiga nggak apa-apa bertiga. Oke. Saya mau tangan-tangan Bapak Ibu seperti berjabat tangan dengan temannya. Tangan kiri di belakang. Tangan kiri di belakang. Jangan berjabat Pak. Berjabat ya. Kita akan bermain ganjil genap. Ganjil genap. Silakan Bapak Ibu berbagi siapa yang ganjil, siapa yang genap. Ganjil, angkat tangan ganjil. Ganjil, siapa dia yang berani yang genap silakan digolongkan. Kalau saya nanti akan menyampaikan angka, menyebutkan angka. Apakah angka tersebut termasuk ganjil atau genap? Ya, kalau saya menyebutkan angka ganjil, maka tangan genap segera meraih tangan yang ganjil. Kalau saya mengatakan angka 3, ganjil apa genap? Maka yang genap berusaha untuk mengambil tangannya yang ganjil. Kalau genap yang ganjil gantian meraih tangannya yang ganjil. Sakit Bapak Ibu? Ya harus bisa. Boleh menghindar. Tadi teman-teman dari dirinya berdiri. Oke. Saya panjenengan meraih tangannya dulu. Bukan boleh menghindar. Remote sampel sudah. Oke, let's go. 3. Ada yang menyerahkan diri, ada yang menghindar. Ya, yang ganjil yang berebut. Kalau saya ngomong 3 ganjil, maka ganjil yang merebut tangannya. Berarti yang genap meraih tangannya yang boleh menghindar, boleh menyerahkan diri. Siap? Siap? Oke, posisi siap, tangan kiri di belakang. 7.
Berarti sekarang entah ini hasil dari terjemahan, entah hasil dari pengurangan, atau perkalian atau pembagian. Bapak Ibu yang harus fokus. Ayo, siap. 120 dikurangi Alhamdulillah, kebutuhan kesenangan kita terpenuhi hari ini. Alhamdulillah. Oke. Berikut ini monggo nanti diterapkan di kelas ya. Silakan diganti dengan apa boleh monggo. Kalau kemarin oke, mari kita lanjutkan ke selanjutnya. Silakan next. Nah, ini motivasi perilaku manusia ada dua. Kalau di puisi juga ada dua kalau tidak salah, intrinsik dan ekstrinsik. Manusia pun sama, punya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Apa saja? Motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar, ya. Apa yang dilakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kalau motivasi ekstrinsik, saya misalnya datang lebih awal ke sekolah supaya dapat imbalan. Imbalannya apa? Pujian, loh, bener pinter, berangkat sekolah lebih awal, atau supaya saya tidak dihukum, ya. Berangkat lebih pagi saya takut di strap di bawah bendera misalnya. Itu motivasi ekstrinsik. Jadi peraturan-peraturan yang menyebabkan anak atau kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga supaya dapat imbalan, penghargaan. Selanjutnya motivasi intrinsik. Apa yang dilakukan itu memang berasal dari dirinya sendiri untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Jadi misalnya saya datang lebih awal itu supaya saya nanti nggak terlambat, supaya nanti ya saya memang mau supaya lebih awal, nanti siapa tahu ada batas ada lebih baik berangkat lebih awal. Itu motivasi intrinsik. Selanjutnya, nah ada 3 hal yang berkaitan dengan disiplin. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang saya pelajari. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya apa toh? Yang pertama hukuman. Hukuman itu tidak terencana, biasanya tiba-tiba. Seketika anak melakukan pelanggaran, udah kamu lari lapangan 10 kali. Tidak terencana Bapak Ibu. Tidak terencana secara tertulis maupun secara kesepakatan bersama. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan murid tidak dilibatkan. Ya, ketika seorang anak melakukan pelanggaran, anak tersebut tidak ditanya kenapa, mengapa, bagaimana, alasanmu apa. Udah tahunya saya sebagai guru, anak itu datang terlambat, saya suruh hormat bendera. Anak-anak nggak tahu, ya, anak-anak tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, hanya kita saja yang masih hukuman kepada anak. Padahal kita nggak tahu
ada kasus ya seorang anak nggak bawa handuk, atau misalkan ke sekolah sepatunya warna putih misalnya, padahal pada saat itu jadwalnya adalah sepatu hitam. Terus bapak ibu, kamu sepatumu putih, sini ambil, udah kamu nyeker seharian. Nah, itu bisa berupa hukuman fisik. Fisiknya disuruh nyeker, tapi kita tidak memperhatikan psikisnya. Ya, kita tidak memperhatikan psikisnya. Bisa jadi seharian itu karena nggak mau keluar kelas, karena apa? Malu. Temannya pakai sepatu, ya, terus anak itu pakai sepatu warna putih, kita rampas sepatunya, anak itu disuruh nyeker. Secara fisik anak itu nyeker, ya, tapi secara psikis kita nggak memperhatikan, kita lupa bahwa anak itu punya kesehatan mental yang harus kita jaga juga. Jadi bisa jadi anak itu satu malu, nggak mau kelas seharian, tidak jajan, tidak mau beraktivitas, malas. Itu bisa berdampak ke psikis. Yang kedua, konsekuensi. Beda dengan hukuman, konsekuensi ini lebih terencana dan disepakati bersama. Selanjutnya, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Misalnya, menguji tadi anak tidak pakai sepatu hitam. Le, kamu kan nggak pakai sepatu hitam. Ini sepatunya bapak ambil ya. Iya pak. Tapi kamu tahu konsekuensinya kan? Iya pak. Apa? Ya saya nggak pakai sepatu pak seharian. Anak merasa tidak nyaman. Ya sudah, kalau memang seperti itu, maka sepatumu saya ambil. Tapi besok kamu harus pakai sepatu hitam. Kita memonitor, memantau. Itu konsekuensi bapak. Jadi anak diajak berdiskusi terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian anak tetap akan merasa tidak nyaman karena sudah melanggar peraturan. Yang ketiga, restitusi. Ya. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita giring. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, sebaiknya kita giring dulu. Kamu kenapa hari ini? Saya ini belum lihat toh, baris temanmu apa itu sepatunya hitam semua. Kalau iya bu. Terus kamu kenapa pakai sepatu putih? Kamu bu, sepatu hitam saya dicuci. Sepatu hitam saya kotor terus dicuci dan belum kering, makanya saya pakai sepatu putih. Nah, terus kalau sudah pakai sepatu putih, kira-kira kamu ingat gak keyakinan kita apa? Disiplin partai bu. Ya, dan kira-kira kamu ini melanggar apa tidak? Iya bu. Anak pasti mikir. Kenapa saya melakukan kesalahan? Anak pasti mikir dan akan bercerita menurut banyak sekali. Penyebabnya, alasannya apa? Terus nanti setelah anak tahu, sadar, menyadari bahwa melakukan pelanggaran itu sudah salah, maka kita giring untuk mencari solusi sendiri. Kalau gitu sekarang solusinya gimana? Bu, hari ini saya izin, ini sepatu saya disimpan Gunung Kalaja. Terus kamu? Ya sudah bu, saya tidak apa-apa ini. Terus gimana lagi? Saya besok tidak akan mengulangi lagi. Jadi kita menggiring anak supaya anak itu bisa mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Bukan kita yang ngejudge anak. Itu adalah restitusi. Tapi Bapak Ibu, setelah melakukan restitusi, konsekuensi ini tetap ada, tetap ikut. Bukan terus ya sudah, kamu sudah dapat solusi, silakan kembali kelas. Bukan, konsekuensi tetap ada. Konsekuensinya tetap ada. Next. Kalau kecil-kecil ini. Identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban, kemudian anak akan tersakiti. Itu hukuman, identitas gagal hukuman. Kemudian identitas suksesnya dari disiplin, konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi
tidak nyaman, korban murid tidak nyaman, dan penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek. Itu konsekuensi. Ya, kalau restitusi itu pilihan. Jadi anak memilih, aku benar aku salah, terus aku mau pilih. Selanjutnya menguatkan untuk murid dalam waktu jangka panjang. Kemudian masalah terpecahkan dan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ngerti ya Bapak Ibu? Kalau hukuman itu jelas ke fisik dan psikisnya anak kena. Selain itu berdoa juga kita Bapak Ibu, dieling-eling. Aku disini gak sepatutnya aku di pembunuhan, ambil bunuh malam. Dieling-eling terus Bu. Jadi di pikiran itu terpatri bahwa kita itu orang. Nah ini nanti ada posisi kontrol kita sebagai apa next. Nah ini identitas gagal hukuman negatif itu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas lagi. Besok lagi kalau masih pakai sepatu putih, awas aja kamu. Itu hukuman Bapak Ibu. Itu hukuman. Konsekuensi lakukan apa yang saya perintahkan. Kalau restitusi, apakah hal ini sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Apakah benar-benar kamu ingin seperti ini? Nah itu restitusi. Next. Nah ini 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Monggo Bapak Ibu kita mengasih sendiri. Kita di rumah itu posisinya sebagai apa? Kita di sekolah posisinya sebagai apa? Itu ada di hati panjenengan semuanya. Ya, saya tidak akan tanya. Next. Nih. Ya. Contoh kasus yang pertama. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kira-kira diapakan Bapak Ibu? Baris sebelah kanan biasanya ya Bapak ya. Saya juga begitu sih Bapak. Ya, sedang musola kemarin terakhir ya. Next. Penghukum hormat bendera selama 1 jam. Kasusnya anak nggak pakai atribut lengkap saat upacara. Posisi kontrol jika sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, baris kamu, oke? Baris kamu, terus hormat, nanti hormat sampai jam 40 menit. Ini kita penghukum pada itu. Next. Membuat merasa bersalah. Bapak Ibu sudah masih tahu berkali-kali, tapi kenapa kok kamu masih ulangi lagi? Nah, anak akan merasa bersalah. Aduh iya ya, aku mau salah ini. Gitu. Terus next. Sebagai teman, wis tau, aja dilakukan jangan diulang lagi ya. Teman. Tapi dari teman ini anak jadi ngonjak Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak itu pasti akan ya namanya teman kan ya bisa seenaknya kan dia. Nah, next. Jadi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Ya Pak. Nah, setelah upacara kamu beri atribut di koperasi ya. Itu pemantau. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Pasti nanti ngecek di kamu, terus beli poro. Kita memantau Bapak. Ya, kamu kan tadi tak suruh beli di koperasi, kalau sudah beli apa belum? Mana coba lihat. Nah, itu kita pemantau sebagai pemantau. Yang selanjutnya next. Sebagai manajer, kamu tahu nggak kamu salahnya apa hari ini? Ya Pak, pasti anak akan berpikir ya Pak, ya Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Kalau besok saya akan pakai atribut pengabu. Anak akan mencari solusi dengan sendirinya. Next. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk kata-kata yang membuat anak merasa bersalah. Next. Jangan di next ya. Stop. Balik, stop. Sekali.
sudah stop. Lalu bagaimana posisi saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman atau manajer Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ngomong ini, kamu ini gak pernah benar, terus dikandani bolak-balik itu salah ya. Nah, itu apa? Membuat rasa bersalah. Coba next ya. Penghukum. Gak pernah benar ya dikandani. Next. Wes stop. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer cek. Nilaimu nggak ada. Masalah atau bocor penghukum, pemantau, manajer. Coba cek jawabannya. Pemantau. Kan habis kita ngomong itu loh. Kamu kalau nggak kerjakan tugas, kamu nggak akan dapat nilai. Akhirnya anak kan kerjakan tugas. Terus kita ngecek itu nilainya. Oh iya, mantau Bapak Ibu. Next. Nah, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Monggo terkait dengan dia Pak. Bu, saya konsep budaya positif ini saya sangat mengingat betul. Jadi ada pemahaman yang di diri saya itu tidak sejalan dengan konsep ini, terutama untuk penanganan terhadap anak-anak yang sampai keluar batas. Itu ini sampai sekarang saja saya masih merasakan di Madinah. Bagaimana caranya, apakah konsep budaya positif ini bisa saya terapkan kepada mereka, kepada anak-anak yang spesial. Karena apa? Di ini kejadian saya kemarin di kelas, baru aja saya 5 menit keluar dari kelas, kembali lagi sudah ada masalah. Jadi hal seperti itu bagi saya, kita melihat masalah apa yang kita hadapi dulu. Jadi kenakalan anak yang keluarga yang menyimpang seperti apa yang harus kita tangani dengan budaya positif. Kemudian untuk tadi ada konsekuensi, kemudian ada restitusi sama hukuman itu yang pertama, yang paling fatal lah, paling buruk lah. Kemudian ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau restitusi tidak bisa saya pakai, itu biasanya saya pakai yang konsekuensi. Jadi konsekuensi itu kita juga tahu, anak juga tahu konsekuensinya. Jadi seperti itu. Sebenarnya saya tidak menghukum, jadi saya ambil bukan hukuman, tapi konsekuensi itu ada tahapan. Jadi kalau ada hukuman yang jelas, hukuman itu paling belakang, tapi konsekuensi itu bisa terjadi. Makanya kemarin saya terapkan di kelas 7A konsekuensi. Kalau kamu membuat masalah lagi, konsekuensinya adalah orang tua yang datang. Entah itu berupa ancaman atau apa yang pasti mereka akan sedikit paham. Oh, aku melakukan kesalahan lagi. Berarti saya harus siap dipanggil orang tua saya. Konsekuensinya seperti itu. Jadi tahapan itu kita melihat. Kalau kita paksakan di restitusi semua, jelas anak yang terpantau yang keluarganya seperti ini, sulit untuk jatuh, sulit untuk seperti ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Bin. Jadi apa yang disampaikan Pak Bintar itu betul ya. Saya sepakat dengan Pak Bin. Kita itu nggak bisa semua anak kita berikan treatment restitusi. Tapi restitusi adalah treatment pertama yang harus kita lakukan. Baru kalau restitusi ini tidak mempan ke konsekuensi, dan hukuman itu adalah pilihan yang paling akhir saat anak-anak melakukan pelanggaran. Kalau masih bisa direstitusi Bapak Ibu, kita ini kan sebagai guru ya, sebagai guru sudah berkomitmen untuk menuntun tadi supaya anak selamat dan bahagia. Maka Bapak Ibu jangan pernah lelah untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita ini sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman yang Bapak Ibu. Kalau diajar di Wakara ya Pak, ini nama Pak kita tahu. Anak itu punya kodrat alamnya sendiri. Kodrat alam itu apa? Kelahiran dari bahkan dari
lahir. Ya, kalau kodrat zaman masa di mana anak itu hidup. Ya, anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman sendiri. Maka kita inilah yang menuntun nanti ke arah sana. Kodrat alamnya ini kalau misalnya itu ya kita yang meluruskan. Tapi kita tidak bisa merubah. Salah satu yang bisa kita pakai adalah restitusi, konsekuensi dan hukuman. Hukuman yang paling terakhir. Tapi ingat Bapak Ibu, hukuman punya konsekuensi bagi anak dan kita sebagai pendidik. Maka Bapak Ibu, jadi mohon kita mari bergandeng tangan supaya bisa menuntun anak supaya selamat dan bahagia. Ada lagi? Ya Pak Tata. Izin menambahkan beberapa hal yang kita perlukan di sini adalah kalau kita bicara pendidikan guru ya, kalau kita bicara tentang restitusi konsekuensi, pasti semua lembaga pasti ada urusan hubungan terus asal saja atau bahasa Indonesia adalah sertifikasi mereka akan dinikmati berbagi terus kalian akan dikatakan kita mempunyai tugas yang tidak ringan. Kalau beberapa perubahan aparat ini tentu saja kita tidak bisa melihat dari mereka untuk kawasan dari sini. Tapi mereka akan dirasakan oleh mereka oleh peserta didik kita. Dengan saya kita yakin bahwa akan dilakukan sekarang dan kita akan menjalani membawa perubahan atau apa yang baik. Ya Bapak Ibu, materi itu bukan hanya mengakukan terus hanya pembangunan gedung bergerak ini sangat besar. Jadi yang konsepnya adalah seperti itu. Dan harus jadi maksimal ya guys itu. Dari diri kita ini kita yang orang ekspor juga. Jadi ketika kita melakukan hukuman konsekuensi dan restitusi bersesuaian sama surat ketika kita dalam sebuah praktik kerja atau apa itu setelah bersupervisi ya seperti ini solusinya dari sisi sana juga itu itu boleh tetapi ketika kita berhadapan dengan sama kita adanya sebuah praktik opsi gitu ya, adanya sebuah praktik pengembalian apa sih yang harus dilakukan yaitu sebelum sangat berbeda yang berbeda misalnya aku ini sebenarnya nih harus ada kayak seperti ini meningkatkan diskusi kelompok itu yang terbuka seperti itu juga ketika kita membuat semuanya dengan terbuka diskonseksi atau pandangan yang maaf saya mungkin selama ini saya belum ada kita bersama-sama saya yang perlu kita lakukan untuk membuat si anak itu kita treatment ya usah restitusi tidak barbar restitusi memang betul tapi kalau tidak kita lakukan juga tidak bisa kita juga jadi saya sangat mohon maaf terus yang berikutnya adalah ketika kita akan dari waktu tadi untuk langsung ke konsekuensi dari Bapak sudah menjelaskan sudah bahwa setiap pada restitusi pasti akan selalu diikuti dengan konsekuensi pasti dari jangan lupa bahwa itu dan terakhir kalau bisa bicara tidak dan itu juga salah mungkin dari kita atau saya bukan menghubungi dengan semua tidak sekali lagi perubahan ini tidak akan bisa kita lakukan dalam 5-10 tahun ini tidak bisa tetapi kita berproses kita sama-sama kita bersama-sama kalau saya mungkin kurang keras kita berpasti untuk melakukan yang mungkin punya pandangan yang berbeda yang sejalan dengan berbeda dan oleh karena itu berupa paradigma itu tidak hanya 50 tahun dibatas apalagi cuma dalam sempat dalam para teman yang ini Pak Fina apalagi ini malah demokrasi itu hal yang tidak mungkin sekali kita para didik di sini bukan itu berubah berdasarkan sekolah tidak karena kita tidak punya lokasi untuk itu ya berarti ketika eksekusikan tempat saya berarti warna itu warna itu harus terjadi kita harus belajar dengan apa dengan peserta didik itu saja itu apa jadi dari kalau saya berarti kalau dia mau harus berhubungan karena saya kembali juga orang lama eksekusi saya ada ini tidak ada ini anak berita mulai kayak Yosua akhirnya kan menjadi bapak dan yang kita sebut konsekuensi bukan guru sebagai posisi apa mantap terus belajar sepuluh ini bahasa sejarah seperti itu jadi itu saran saya memang mari Bapak Ibu mau diceritakan di sini bahwa juga ada salah kami baru dikatakan
Jadi paradigma ini tidak bisa serta-merta dimasukkan bukan dari sana. Jadi kita bukan judulnya anak dan itu akan dibangun ketika mereka dirasakan hati. Rasanya seperti akan simulasi. Kita semua bisa berkasih. Terima kasih Bapak atas perkenalannya, terutama untuk kita semuanya. Jadi Bapak Ibu, saya di sini bukan mengajak panjenengan untuk merubah dalam waktu yang singkat tidak. Saya hanya ingin membuka pandangan Bapak Ibu dan saya sendiri. Jadi saya sebelum ikut guru penggerak ini saya juga tidak tahu Bapak Ibu. Kalau ada yang melakukan penggerak bisa dihukum aja lah, dikasih justru ini didenda. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi setelah mendalami per kalimat, per kalimat apa yang ada di guru penggerak pendidikan guru penggerak ini saya terbuka mulai dari pendidikan itu yang menuntun, nilai-nilai seorang guru itu apa, terus bagaimana untuk membuat visi dan yang lain adalah budaya positif. Terima kasih Pak Kato atas penegalan yang disampaikan. Semoga ini bisa membuka hati dan pikiran kita semuanya. Lalu selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu kalau naik motor pasti pakai apa? Pakai helm. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya tidak ditilang. Nah, itu kira-kira keyakinan apa peraturan Bapak? Lebih motivasi ekstensif ya, supaya enggak ditilang, supaya enggak keliling, ya supaya selalu motivasi. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya abstrak Bapak Ibu. Kemudian pernyataannya universal, jadi secara umum, bukan spesifik. Dilarang membuang sampah pada tempatnya, itu spesifik. Tapi di keyakinan kelas itu nanti diubah menjadi sebuah kalimat yang universal, yang umum. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, itu merupakan kalimat negatif yang harus diubah menjadi kalimat positif. Kemudian sedikit saja supaya mudah diingat, tidak perlu terlalu panjang Bapak Ibu. Misalnya dilarang membuang sampah diganti menjadi kalimat positif. Buang ada tempatnya. Apakah itu masih sudah termasuk keyakinan atau peraturan? Masih. Kalau buang sampah pada tempatnya masih bentuknya peraturan. Kalau mau juga menjadi keyakinan berarti kalimatnya kan menciptakan kelasku bersih dan indah, kelasku rapi, seperti itu. Pendek-pendek saja, nggak usah panjang saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus sesuai dengan lingkungan kita. Kalau kita mau buat keyakinan kelas yang neko-neko tapi nggak sesuai ya anak juga bingung. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan. Sekarang kasusnya ini Bapak. Kita punya Shopee ya. Kalau kita search di Shopee, keyakinan kelas muncul itu harga-harga sekali. Apa yang hilang dari pembentukan keyakinan kelas ini? Tidak melibatkan anak. Kemudian apa lagi? Tidak sesuai dengan kondisi sekolah. Dan belajar, bendara kamu nanti cek Shopee keyakinan kelas. Gitu misalnya. Apa yang hilang dari sini? Yang paling esensi. Yang hilang apa? Kesadaran diri itu yang hilang. Ya, mudah Bapak Ibu. Saya juga bisa cek Shopee ya, cek Shopee aja mudah gitu. Tapi yang hilang apa? Kesadaran diri untuk menjadi lebih baik itu yang hilang. Atau misalnya template Canva, itu kan banyak sekali juga. Dan bukan Canva cari keyakinan kelas itu banyak sekali, tidak ada kelas 1 tahun. Nah, itu yang hilang adalah kesadaran diri. Ya, oleh karena itu dalam pembentukan kelas dan keyakinan kelas semuanya harus terlibat. Tidak bisa
Dari tadi ngomongin restitusi, konsekuensi hukuman, lah sebenarnya restitusi itu apa? Restitusi adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk mendapatkan hasil yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi proses, bukan ujuk-ujuk aja. Prosesnya apa? Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan sebuah pelanggaran, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas terlebih dahulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Gak apa-apa, salah, wajar. Semua orang pasti pernah melakukan hal itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya pun pernah melakukan hal itu. Tapi saya di sini nggak mau mencari siapa yang salah. Mari berdiskusi untuk mencari solusinya. Itu adalah menstabilkan identitas. Jadi jangan terus kamu ini, bukan restitusi Bapak Ibu. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas kapopol ya, kapopol, ya, nangis kapopol. Saya juga pernah nangis loh. Itu wajar. Nah itu stabil. Supaya anak stabil dulu. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Baik, kamu pasti punya alasan kenapa kok sampai kamu melakukan hal itu. Kemarin itu ada. Dan saya dijaraki teman saya. Saya dijaraki teman saya. Nah, kamu sudah begitu, mesti kamu pasti melakukan hal yang buruk, bisa loh ya. Iya, bisa. Tapi nggak apa-apa loh, kamu itu untuk mempertahankan diri, melindungi diri. Validasi tindakan yang salah. Selanjutnya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya. Keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan segitiga. Jika digambarkan dalam bentuk segitiga. Coba menurut kamu apa yang sudah kamu langgar? Oh saya nggak disiplin. Ya, kalau sudah nggak disiplin, kira-kira kamu kedepannya gimana? Anak pasti akan berpikir dan mencari solusi atas apa yang telah dilakukan. Next. Ini ada video, bisa diplay ya? Bisa diplay. Bisa diplay. Kemarin saya melakukan menerapkan segitiga restitusi pada Diva dan Nurul, mohon maaf ya. Ceritanya Nurul membuka HP-nya Diva tanpa izin. Terus Diva marah-marah, kemudian Divanya saya panggil. Saya mencoba menerapkan segitiga restitusi ini. Dan ternyata Diva sudah dapat solusinya. Ya Bu, saya tidak akan marah-marah lagi Bu, saya akan mencoba mengembalikan diri saya. Itu sebenarnya tidak sulit Bapak. Ya, untuk menerapkan segitiga restitusi itu insya Allah tidak sulit, asalkan kita mau untuk belajar, membuka cakrawala pikiran kita. Tidak perlu kalau ada anak salah itu dihukum. Hukuman itu berakibat pada anak dan pada diri kita sebagai pendidik. Kita nanti dicat yang ini, belum lagi kalau nanti pidana dan sebagainya. Next. Nah ini, diskusi sejenak Bapak Ibu, ini terakhir ya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu jika masih ada istilah hukuman untuk mendidik? Contohnya, jika anak salah dihukum dengan menghafalkan surat pendek atau perkalian. Ini kadang saya begitu. Ya, hukuman yang mendidik. Nah, maka dihukum mendidik. Oh itu mendidik kok. Monggo Bapak Ibu pendapatnya. Bagaimana pendapat Bapak Ibu hukuman untuk mendidik, misalnya menghafalkan surat pendek atau perkalian? Monggo, ada yang mau menyampaikan pendapat? Betul apa begitu? Jadi yang salah adalah yang tidak terjadi.
Monggo. Menurut Bapak Ibu kira-kira dihukum apa ada kamu kan nggak ada kerjaan PR. Ya kalian bertanya 110. Hukuman untuk mendidik. Monggo Pak Bin. Baik, terima kasih. Mohon maaf, ini pemikiran saya pribadi. Kalau hukuman itu bersifat mendidik mereka, yang jelas itu menambah ilmu dan pengalaman mereka, itu pasti akan berkesan untuk di kemudian harinya dan dipakai oleh anak didik kita. Karena hukuman yang mendidik ini masih satu atas di pembelajaran saya. Jadi sudah ada kesepakatan kelas, tapi mereka masih saja dia berbuat. Jadi mau tidak mau, saya memberikan hukuman yang untuk bukaan dia. Contohnya, ayo pusat, bicara olahraga harus sesuai. Dan itu nanti biasanya saya tanya, apa yang Anda dapatkan dari pusat? Jadi setelah saya hukum pusat, apa yang Anda dapatkan? Otot saya semakin kuat, Pak. Nah, dari situ dia akan mendapatkan sesuatu hal yang berkesan gitu. Jadi nanti itu nanti bisa dipakai di kemudian harinya. Jadi itu aja. Terima kasih. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Bin. Monggo Bapak Ibu, Ibu-ibu, hukuman yang gede misalnya buatan mengajarkan tugas disuruh menghafalkan perkalian atau diimpang misalnya menghafalkan apa Bu? Rumus, mengajarkan rumus di papan misalnya kamu nggak kerjakan apa tugas kamu nggak kerjakan udah kerjakan di papan ini. Hukuman untuk mendidik menurut Bapak Ibu gimana? Ini pemikiran saya pribadi. Kalau hukuman itu bersifat mendidik mereka, yang jelas itu menambah ilmu dan pengalaman mereka, itu pasti akan berkesan untuk di kemudian harinya dan dipakai untuk anak didik kita. Karena hukuman yang mendidik ini masih saya terapkan di pembelajaran saya. Jadi sudah ada kesepakatan kelas, tapi mereka masih saja dia berbuat. Jadi mau tidak mau saya memberikan hukuman yang untuk bukannya dia. Contohnya, ayo pusat di jam olahraga harus sesuai. Dan itu nanti biasanya saya tanya, apa yang kamu dapatkan dari pusat? Jadi setelah saya hukum pusat, apa yang kamu dapatkan? Pak, otot saya semakin kuat, Pak. Nah, dari situ dia akan mendapatkan sesuatu hal yang berkesan di situ. Jadi nanti itu nanti bisa dipakai untuk di kemudian harinya. Jadi itu aja. Terima kasih. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih Pak Bin. Monggo Bapak Ibu, Ibu-ibu, hukuman yang mendidik misalnya buatan mengajarkan tugas disuruh menghafalkan perkalian atau diimpang misalnya menghafalkan apa Bu? Rumus, mengajarkan rumus di papan misalnya kamu nggak kerjakan apa tugasmu nggak kerjakan udah kerjakan di papan gitu. Hukuman untuk mendidik menurut Bapak Ibu gimana? Tapi tambah sedikit. Tapi kita menghukum harus sesuai dengan kemampuan mereka. Jangan sampai kita menghukum yang di luar batas kemampuan mereka. Contohnya kue kudu. Contoh aja, ada anak salah satu di kelas saya itu kelas 7B ada yang belum bisa membaca. Kue kudu semua dipaksakan dari apapun dia nggak akan bisa. Step by step kita akan mengajari mereka untuk bagaimana caranya memunculkan motivasi dulu untuk belajar itu aja dulu. Kalau anak-anak yang seperti itu. Tapi kalau anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, apa lah kasih hukuman yang mendidik yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi atau pengetahuan mereka. Jadi kita harus bisa mengukur kemampuan mereka dulu sampai sejauh mana. Sebelum kita memberikan tindakan atau treatment yang lebih kepada mereka. Karena apa? Yang dilakukan itu nanti pasti kalau kita beban yang lebih yang dilakukan kita akan malah lebih ekstrim lagi. Gitu. Ekstrim itu entah itu melanggar atau yang lainnya. Itu yang dikhawatirkan. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pada mereka, kita lihat dulu kemampuan mereka. Baik. Misalkan kalau saya pusat memang mungkin pusat telat 10 Pak. Oke. Jadi saya pusat enggak seperti itu. Jadi mampu berapa? Saya kasih saudara dulu. Oh 10 Pak.
Ya dia lakukan 10, setelah 10 dia akan merasakan apa perubahan di dalam dirinya setelah melakukan hukuman. Walaupun hukuman itu apa ya, tapi itu berkesan buat mereka ke depan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pintar. Kalau dari yang disampaikan Pak Bi, tadi masih ada nego. Kamu mampu berapa? Yes. Ya. Kamu mampu berapa? Kamu tahu salahmu apa? Ya. Kamu mau push up? Ya Pak. Kamu mampu berapa? Saya hanya mampu 5. Sudah, 5 ya sudah tidak apa-apa lakukan. Habis push up ditanya, gimana perasaan mulai? Otot saya makin kuat Pak. Apakah itu hukuman Bapak Ibu? Itu hukuman karena apa? Yang lain tidak melakukan hal yang seperti itu. Ada konsekuensi kan ada Kok makanya Ibu biar firman nanti soalnya ada. menurut saya dari waktu itu tidak hukuman tetapi konsekuensi karena anak itu sudah ada apa pendapat gitu, tidak tahu kemampuan saya saat bunyi pagi gitu kan, paling tidak ada rangsangan dari anak, dia pun juga sudah sadar bahwa saya salah gitu. Itu tanggapan dari saya. Terima kasih Bu. Jadi menurut Bu, apa yang disampaikan Pak Bi tadi itu merupakan konsekuensi dan saya setuju dengan Bu. Kenapa? Karena anak sudah dilibatkan. Kalau misalkan anak melakukan kamu pusat 10 kali tanpa ada pelibatan anak itu termasuk hukuman. Tapi kalau sudah kamu mampu berapa? Saya hanya mampu 5 kali ya sudah silakan 5. Berarti itu sudah masuk konsekuensi. Nah, bagaimana kaitannya dengan hukuman untuk mendidik? Hukuman untuk mendidik, alangkah lebih baiknya bukan hukuman istilah yang dipakai, tapi apa? Konsekuensi. Betul ternyata Bapak Ibu, hukuman untuk mendidik itu tidak ada kalau menurut saya. Yang ada adalah hukuman, efek dari hukuman itu sakit hati, sakit fisik, ya. Itu hukuman. Tapi kalau menghafal surat pendek dan perkalian itu lebih ke konsekuensi. Demikian Bapak Ibu. Next. Terakhir, alhamdulillah. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Sampun. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya untuk menyampaikan materi yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Semoga dengan saya tergerak ini, saya sudah tergerak, bisa bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Amin. Mohon maaf apabila ada salah. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui dan sepintar dan lain sebagainya. Saya hanya menyampaikan, saya perpanjangan tangan dari pendidikan guru penggerak untuk bisa menggerakkan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ada yang nggak masuk? Alhamdulillah, semuanya sehat ya. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan berdiskusi untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Secara gampangnya adalah peraturan. Kalian di sekolah ada peraturan nggak ya? Ada peraturan, ada tata tertib ya. Nah, peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini nanti kita buat menjadi kalimat yang lebih positif. Misalnya apa? Ada peraturan yang namanya tata tertib yang bunyinya wajib memakai atribut sekolah. Wajib memakai atribut sekolah. Kalau nggak pakai atribut sekolah berarti dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Kamu mau nggak dihukum? Nah, tidak mau dihukum maka kita buat keyakinan ya. Kita buat keyakinan. Misalnya dihukum jadi kalimat positif. Tadi kata terkait wajib memakai atribut sekolah. Diubah menjadi kalimat yang positif. Misalnya saya berpakaian rapi. Itu ya. Nah, sekarang gunakan minta kalian untuk menuliskan keyakinan atau keinginan kelas kalian. Silakan. Gunakan tadi sudah membagikan sticky notes ya, warna-warni. Silakan dituliskan keinginan kalian apa, keyakinan kelas kalian apa. Sebentar. Terus misalnya ini sholat duhur. Nah, sholat duhur kamu kan harus diubrai sama saya sama bapak ibu guru yang lain. Nah, dengan kita membuat keyakinan kelas, saya harap kalian nanti bisa muncul kesadaran diri tanpa diperintah. Sholat duhur tanpa diperintah ya. Ya, misalnya kalimat positifnya beribadah tanpa diperintah. Sudah? 1 menit lagi. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di papan. Nanti kita baca bersama-sama. Apa? Kalau sudah langsung ditempelkan di papan. Kita baca. Dari 32 anak sudah saya pisahkan berdasarkan kesamaannya. Ternyata diperoleh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 keyakinan kelas. Saya bacakan ya. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Artinya apa? Kita sebagai sesama teman harus saling menghargai apapun itu. Misalnya pinjam barangnya harus izin dulu ya, tidak melakukan bullying di antara teman, berarti saling menghargai. Oke. Yang kedua ini, saya ingin kelas saya bersih. Nah, dari 32 anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anak yang menginginkan kelasnya bersih. Jadi konsekuensinya apa? Kita harus menjaga kebersihan. Yang ketiga, berkata dan berperilaku sopan. Kelas 7A ya, punya keyakinan kelas
berkata dan berlaku sopan. Tidak boleh menghina ya. Jadi manggil nama teman dengan nama orang tuanya kira-kira menghargai dan sopan atau tidak? Tidak. Terus yang keempat, ke sekolah datang lebih awal. Ke sekolah datang lebih awal. Berarti kalau konsekuensinya kita tidak boleh datang terlambat. Ada yang biasa terlambat? Ada ya. Oke. Selanjutnya saya memakai atribut yang lengkap. Nah, saya ke sekolah memakai atribut yang lengkap. Ini kayaknya. Selanjutnya, kalau saya ingin sholat tanpa diperintah, ya, karena sudah dijadikan keyakinan, maka kalian harus melaksanakan ini, ya. Terus saya ingin kelas saya menjadi kelas yang terbaik. Berarti apa? Setiap anggota kelas harus kompak, ya. Terus selalu aktif di dalam kelas. Jadi ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di kelas, kalian harus aktif, ya. Selanjutnya, saya ingin kelas saya ada karya apapun. Kelas 7A punya keyakinan saya ingin kelas saya punya karya. Entah itu menang lomba, entah itu punya karya bidang apapun, ya. Kemudian yang terakhir, mengerjakan tugas tepat waktu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Sepakat 10 keyakinan ini? Sepakat? Sepakat? Oke, jadi hari ini kita sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Untuk kelas 7A ada 10 keyakinan kelas yang nantinya dari keyakinan kelas ini kalian bisa melakukan ini tanpa adanya tanpa adanya hukuman, tanpa ada penghargaan. Kalian harus sadar bahwa kelas 7A punya keyakinan kelas 10. Bisa dimengerti? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat untuk keyakinan kelas. Semoga kedepannya kalian bisa melakukan apa yang sudah kalian yakini dengan secara sadar, dan kalian akan menjadi anak-anak yang baik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.